surah Al-46 ayat 11 halaman 503. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 11 halaman 503. Lanjut. وقال الذين كفروا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bapak Ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, pada hari kedua ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang Ramadan pada malam ini. Bapak Ibu, pada malam ini Ustaz kita adalah Ustaz Muhammad Zanur MAG. Alhamdulillah dia telah hadir bersama kita. Nanti kita minta langsung pada beliau, pada Ustaz Zanur, silakan. Pada ketinggalan dokter, beliau adalah seorang dokter, kedokteran dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallah. Yang sama kita hormati pengurus musalla At-Thayyibah, bapak-bapak pimpinan di wilayah RW dan RT di lingkungan komplek ini, ibu-ibu majelis taklim, dan semuanya jemaah musalla At-Thayyibah rahimakumullah. Semoga Allah memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini malam kedua bagi kita masuk di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini adalah tarawih kedua, iya Pak? Iya. Ya. Tarawih kedua. Besok masuk saum kedua. Tentu di awal ini kita ingin membahas tentang fikih puasa. Semacam ilmunya tentu review, direview ilmu fikihnya perihal ibadah puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, puasa atau saum yang kita jalankan ini punya pengertian. Al-imsaku anil muftirat al-ma'udat biqasdi qurbah. Puasa itu imsak, menahan dari sesuatu yang membatalkan atau berbuka, iftirat, dalam waktu yang ditentukan. Harinya dibatasi 1 bulan lebih kurang, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, biqasdi qurbah, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira itu takrif dari puasa. Firman Allah
yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu, kepadamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu agar kamu bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seruan ini kepada orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Puasa ini setua umur manusia, setua peradaban manusia. Karena umat yang dahulu sudah berpuasa juga, ada syariatnya. Jadi bukan syariat baru, syariat yang sudah lama. Nah, begitu. Dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, harinya ditentukan, dibatasi jumlahnya 1 bulan pada bulan yang ditetapkan, Ramadan. Barang siapa yang sudah bertemu dengan bulan itu, maka dia hendaklah berpuasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, ganti pada hari lain. Ya. Dan barang siapa yang berat untuk melakukannya, mungkin karena usia sudah tua, mungkin karena pekerjaan yang berat, yang hajat hidupnya bergantung kepada pekerjaan itu. Kalau dia sudah tua dan sakitnya tidak dalam pandangan kita manusia, tidak punya harapan untuk sembuh, dia tidak bisa menjalankannya kecuali memang harus makan, maka baginya fidyah. Siapa yang menunaikan kebaikan, maka itu kebaikan baginya. Wa antasumu khairan lakum, dan sekiranya engkau berpuasa karena beratnya ujian tadi, karena sakit, karena safar, karena beratnya pekerjaan, puasa, maka puasa itu sesungguhnya baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini perihal syariat. Maka kita coba membahasnya, menguraikannya dengan pandangan ulama. Kita nanti membaca kitab yang pertama dari Muhammad Mutawalli Syahrawi, yang kedua dari Said Hawa tentang fikih puasa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama, puasa ini adalah menahan, mengendalikan diri. Kata Imam Said Hawa, katanya begini, kalau manusia ini tidak dikendalikan, maka manusia ini sudah punah dari perjalanan hidup makhluk di bumi ini. Kalau tidak dikendalikan manusia ini, dia sudah punah. Karena tabiat manusia itu bermusuhan, tabiat manusia itu saling menjajah, ya kan? Maka dia perlu dikendalikan. Keserakahan manusia ini luar biasa, ya. Jadi dia dikendalikan. Salah satu ibadah yang bisa mengendalikannya, salah satunya adalah puasa. Karena itu dia ditahan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, badan dan jiwa manusia ini adalah makhluk yang paling indah di muka bumi. Jadi badan kita ini paling indah, paling cantik, paling gagah. Laki-laki paling gagah. Ada laki-laki itu cantik, itulah. Ya kan? Paling gagah, paling cantik manusia ini. Dari struktur anatomi, manusia jalan berdiri itu adalah makhluk paling indah. Maka tepat kiranya Allah menyebut bahwa ciptaan Allah terhadap kita ini adalah ahsan taqwim, ya kan? Sebaik-baik ciptaan. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak,
Kalau kita jalan berdiri, posisi otak sebagai pengendali itu berada di atas. Posisi hati untuk mengontrol keadaan suasana batin itu berada di tengah. Kalau knalpot di mana, Bu? Di belakang ya. Nah, ya kan? Knalpot di belakang. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan makhluk yang berkaki 4. Coba tarik garis lurus. Kepalanya, hatinya, knalpotnya hampir sama kan? Tidak tahu mana yang dominan. Kita jelas dominasinya ada di otak dan di hati sebagai pertimbangan. Pada struktur anatomis seperti itu luar biasa manusia itu, ya kan? Oke. Lalu kita butuh makan, butuh minum. Karena makan dan minum itu laparnya di mana? Di pikiran atau memang di fisiologi kita, di pikiran, ya kan? Perlunya kita menikmati makan pasti karena lapar, karena enak. Coba makan enak sepanjang hari, maka itulah nikmatnya pembatasan. Jadi kalau kita berbuka, apalagi menit-menit terakhir itu luar biasa, kegembiraan bagi kita. Tapi sesungguhnya badan kita sebenarnya tidak berhenti bergerak, dia menggesek terus, ya kan? Dari makanan yang sudah disimpan di dalam badan kita. Kehidupan ini Allah itu yuhyi wa yumi, menghidupkan dan mematikan. Jangan dikira badan kita ini tidak mati, Bapak dan Ibu. Mati. Sel usus duodenum, usus 12 jari yang menyerap dari makanan dari enzim itu berganti setiap 2-4 hari. Kulit kita ini berganti 1 minggu, 14 hari sampai 28 hari. Jadi semakin kinclong dia. Ya kan? Ya kan? Jadi ibu-ibu, kalau seperti aja lah ibu-ibu, perubahan bedak ibu-ibu ketika dia dipakai 1 minggu, 2 minggu baru nampak konsistensinya, ya kan? Ya gitu. Itu saya tanya dulu di rumah, Pak Dato. Di rumah tanya para rumah tadi dulu. Aku lihat salah-salah udah ngaji, kan ibu. Ayo itu mah. Iya kan? Aku kan ibu-ibu, nah salah tuh Ustaz tidak pernah berskincare itu ya. Jadi skincare itu perlunya begitu. Nah kan sekarang kita coba bagaimana konsistensi kita dalam ibadah. Kita dekati dengan air wudhu, ya kan? Air wudhu itu semakin menambah pesona wajah orang beriman. Kata Nabi, orang beriman nanti di akhirat seperti kuda putih di tengah gerombolan kuda-kuda hitam. Anda tahu kata Nabi, mana kuda putih? Taulah ya Rasul. Begitulah orang yang berwudu. Jadi air wudu itu pembeda kita dari yang lain. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, skincare boleh dipakai, air wudu tetap digunakan, ya kan? Kemudian darah kita, sel darah merah itu berganti 28 sampai 48 hari. Tulang kita itu 10 tahun. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu dokter yang ada di sini. Tapi begitu ya. Mana Bu Pak dokter? Betul kan Pak? Kayaknya. Kalau salah ya Bapak sudah lupa. Ya kan? Itu beberapa artikel. Ya kan kadang-kadang kan ulama itu juga ada yang dokter kan. Kita membaca pula turunannya dari situ. Tapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau begitu kita ini pernah mati dan pernah hidup. Ya kan? Badan kita mati. Artinya sel-sel kita mati dan berganti, dan ruh kita lah yang hidup. Puasa menahan diri kita dari itu. Bapak dan Ibu-ibu, karena dibatasi itulah indahnya kehidupan. Cobalah Ibu-ibu, kamar Ibu-ibu kadang lapangan bola. Di magi balik bisa lalu berpikir, ya kan? Ternyata kamar kita ukuran 4x4 atau 4x5 atau 4x3 paling nyaman kan?
Tapi coba sebesar, sekaya-kaya kita, kamar kita sebesar lapangan bola. Iya kan? Walaupun itu dikunci, tidak bisa tidur itu. Artinya perlu pembatasan. Badan kita ini perlu pembatasan. Kalau begitu ibadah puasa ini untuk semua orang. Dia yang berjalan ganti di hari lain. Kalau sakit ganti di ketika sehat. Kalaupun dia sudah uzur, bolehlah fidyah. Iya kan? Tapi tetap saja bahwa meninggalkan yang lain, mengutamakan puasa itu antasumu khairul lakum. Itu lebih baik bagimu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun itu tafsiran menurut para ulama karena banyak aspek yang menguntungkan, yang bermanfaat dalam puasa. Puasa kata sebagian orang sehat, ya. Puasa meningkatkan kepedulian sosial. Orang kaya peduli kepada orang miskin bersilaturahmi dengan orang kaya. Begitu, iya. Tapi dari semua itu adalah satu dari berjuta-juta manfaat puasa. Yang lebih itu adalah takwa, ketaatan kepada Allah. Kalau kepatuhan kepada Allah pasti banyak manfaatnya, tak terhitung. Menghitung manfaat ibadah puasa beda dengan ibadah yang lain. Nah, kita dekati dengan ibadah yang lain. Setiap amalan anak Adam baginya, ya kan? Setiap ibadah anak Adam, setiap amalan, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, kecuali baginya. Seluruh ibadah anak Adam untuknya kecuali puasa. Wa anni ajizibi, dan akulah yang membalasinya. Nah, maksudnya apa? Ibadah kita ini satu kebaikan dibalas 10, kan kelipatan kan? Kemudian berniat dicatat 1, dibuat 2, 10, kan gitu. Kemudian amalan sedekah, amalan-amalan seperti 1 biji, lalu menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai berbuah 70 berlipat 700. Kalau begitu itu bisa dihitung. Namanya kuantitatif. Amalan-amalan yang dibuat oleh anak Adam bisa dikuantifikasi, dihitung secara kuantitas. Tetapi puasa tidak bisa dihitung secara kuantitas. Wa anni ajzibi, akulah yang membalasinya. Kalau Allah yang membalasinya melampaui angka-angka matematika. Nah, begitu. Ya kan? Jadi sains ilmiahnya begitu. Kalau Allah yang maka membalasinya, dipastikan dia lebih, tidak terhitung, tak terduga. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, maka oleh sebab itu tentu kita bagaimana puasa yang kita lakukan ini, ya kan, menjadi biqasdi qurban, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Kalau badan kita, mana anak-anak paling kecil itu anak kita belakang, dia bisa puasa itu. Orang tua bisa puasa. Tetapi ada yang membuat ibadah puasa kita jadi rusak. Nah, apa itu? Kan rafas, bertengkar, berkelahi, kepo itu atau Ustaz tahu kepo? Suka cari info lah. Iya kan? Ingin tahu. Iya kan? Si Anu tuh beliau tuh kan sudah. Oh iya, beliau tuh kan iya. Tapi mungkin kredit. Iya kan? Ada saja yang akan merusak ibadah puasa kita. Kalau begitu, inilah fikih puasa. Banyak orang yang berpuasa, ya kan? Kam saimin. Oh, banyak orang yang berpuasa, tidak ada puasanya itu kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena dia dirusak. Ya kan? Yang merusak itu adalah imsak perutnya bisa ditahan. Tapi imsak pikiran, hatinya tak bisa ditahan.
Maka oleh sebab itu tadi kita di awal kita sebutkan salah satunya ibadah yang bisa mengendalikan diri adalah puasa. Ibu-ibu, coba ibu-ibu terpesona kasih seorang dia nampak anak gadis cantik. Itu berapa kirim ke pusat saraf otak dari mata ke otak kita? 0,1 detik sampai 0,2 sampai 0,5. Iya kan? Kalau marah ke orang begitu juga. Itu tidak sedetik kan? Apalagi juga sinyal itu buat terasa ke sini. Iya kan? Tetapi puasa mengajarkan kita bagaimana untuk husnuzan. Iya kan? Di puasa. Di dalam teori-teori politik dunia, Bapak dan Ibu, mohon maaf ada kalau bahasa Inggrisnya marah apa? Angry. Kalau lapar? Hungry. Maka hungry to be angry itu politik kaum buruh di Inggris. Bahwa gerakan apabila masyarakat itu sudah lapar itu pasti cepat marah. Maka oleh sebab itu inilah sistem politik paling hebat untuk mengendalikan umat ini. Di awal kita tersebut, andaikan tidak ada puasa dalam sejarah peradaban manusia sudah punah manusia ini. Iya kan? Karena dia saling menumpuk, saling menguasai. Iya kan, ibu-ibu? Mana otak orang beriman itu seperti burung kata Nabi. Sayap kanannya, sayap kirinya. Syukur dan sabar, kan itu ilustrasinya, ya kan? Selagi kepalanya sehat, dia bisa sehat terbang, walaupun kakinya patah. Itu kehidupan burung. Ya, mana burung yang bawa ATM? Bawa banking? Nggak ada kan? Tapi manusia, dia bisa bisa menguasai lebih banyak. Maka oleh sebab itu puasa adalah bentuk pengendalian diri. Kenapa dia bulan Ramadan? Kita langsung lompat ke bulan Ramadan. Ramdah itu panas, kering, kerontang. Jadi bapak dan ibu-ibu, kalau kita di Mekah di musim panas, itu telapak kaki kita pecah bagian belakang kan? Dalam tradisi Babilonia lama, bahwa orang berjalan dari utara ke selatan, Suriah ke Yaman, dan daerah timur ke barat, itu di padang pasir Irak itu negeri Babilon itu kalau panasnya itu membakar kulit, tapi kalau malamnya menusuk tulang, dinginnya. Iya kan? Jadi siklus alam yang begitu itu terjadi di bulan Ramadan. Iya kan? Karena bulan Ramadan dihitung secara bulan, dia lebih stabil dalam artian kurang 11 hari dari tahun Masehi. Itu untuk meratakan supaya setiap orang tidak berada pada siklus iklim yang ekstrim, sehingga dia bisa semuanya. Karena iklim itu berganti dan 11 hari itu kita akan menggeser posisi kita pada musim-musim tertentu, pada buah-buah tertentu, makanan-makanan tertentu, pada protein-protein hewan tertentu. Itu hebatnya bulan Ramadan itu, ya kan? Dia panas. Maknanya panas, sehingga ini kering atau kerontang. Walaupun kadang-kadang bulan Ramadan itu datang di musim dingin, tapi makna dasarnya karena dia menahan tentu panas juga, ya kan? Apalagi kalau emosi tidak dikontrol, panik bangka hatinya, ya kan? Begitu bulan Ramadan kalau dia tidak dikendalikan. Jadi bapak dan ibu-ibu, kalau dia 11 hari di total dalam hitungan Masehi, maka kita butuh puasa lebih kurang 35 tahun, 34, sekian tahun. Maka kita berada di seluruh hari di dalam kehidupan kita puasa. Gitu. Jadi siklusnya, kalau kita mulai ibadah puasa kita ini penuh di umur 15 tahun, di umur 50 tahun kita sudah pernah berpuasa di setiap hari dalam sejarah hidup kita. Ini. Maka oleh sebab itu tentu sekarang bagaimana mutu ibadah puasa ini. Tilawah, saya menarik tadi. Ini contoh yang paling bagus tadi ya. Baca serakah ya kan? Apalagi kita dipimpin oleh imam kita, ya kan? Tidak ada salah jadi salah kafi. Saya baca, saya lihat tidak ada. Alhamdulillah, ya kan? Ini. Jadi bapak dan ibu-ibu,
perbanyak sedekah, ya kan? Sedekah terbaik juga makanan. Bawa-bawa makanan, ya kan? Begitu. Saya kira itu saja ceramah kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Agak terlalu lama, lebih kurang 23 menit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi kajian ramadan kita bersama Ustaz Dr. Muhammad Zalnur MAD. Semoga berbuah bagi kita semua. Dan untuk paginya besok kita bersama Dr. Anes Haji Arnius AL Katipan Daro, itu untuk fulernya Ustaz Roma. Dan malamnya bersama Ustaz Azizul Adri Zulkifli Imam Said. Itu mari kita bersama-sama kita ramai, kita ajarkan tetangga dan keluarga kita ke usaha tiba yang kita cintai. Demikian yang dikira, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.